kita perlu mengerti bahwa apa sih sebenarnya definisi dari Tuhan itu. Kemudian sesuatu bisa dikatakan Tuhan itu kira-kira kriterianya apa. Nah, ini perlu untuk kita lihat bersama-sama supaya dari definisi yang benar kita bisa menyimpulkan sesuatu dengan benar. Nah, saudara, saya mencoba untuk melihat di beberapa kamus ya. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu atau pribadi yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Jadi dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan berarti harus dipuja. Dia juga harus disembah dan dia memiliki kekuasaan yang tertinggi. Nah, ini kita harus sepakat. Nanti kita akan lihat apakah dari kriteria itu akan memenuhi ya, ketika dikenakan kepada Yesus Kristus. Nah, yang berikut saudara, menurut Oxford ya, saya kutip dan terjemahannya kurang lebih pencipta dan penguasa alam semesta. Jadi Tuhan itu adalah pencipta, dia juga adalah penguasa alam semesta, dia sumber segala otoritas moral dan pribadi yang maha tinggi. Nah, jadi dari arti ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya Tuhan, dia haruslah pencipta. Dia harus penguasa alam semesta, dia punya otoritas moral yang tertinggi sehingga umat manusia yang mempercayai adanya Tuhan, dia akan memiliki moralitas yang tinggi. Jadi kalau orang mengaku, oh saya bertuhan, saya menyembah Tuhan yang benar, tapi moralnya rusak, orang itu perlu dipertanyakan. Ya, ini dari definisi menurut Kamus Oxford. Ya, dan yang terakhir adalah Tuhan itu berarti pribadi yang maha tinggi. Nah sekarang saudara, kita akan lihat menurut Ensiklopedia Britannica ya, supaya kita memiliki pemahaman kira-kira Tuhan itu apa sih? Seringkali kan kita berkata Tuhan, 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 tapi sebenarnya Tuhan itu apa? Nah, saudara, dalam Ensiklopedia Britannica dia katakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tertinggi, pencipta, sumber keberadaan segala sesuatu. Jadi sumber keberadaan segala sesuatu itu adalah Tuhan dan objek penyembahan dalam agama-agama monoteistik. Jadi fokusnya kita bisa lihat pribadi tertinggi, pencipta, penguasa atas ciptaan dan layak menerima penyembahan. Nah, ini ada penambahan khusus ya. Jadi namanya Tuhan itu harus layak disembah. Nah, sekarang coba kita lihat definisi terakhir. Menurut filsafat agama, ya, kalau saudara yang belajar ilmu agama pasti paham soal hal ini. Nah, menurut filsafat agama, ya, Tuhan itu diartikan pertama ada dengan sendirinya. Saya yakin bahwa kita sepakat untuk hal itu. Namanya Tuhan, dia tidak diciptakan. Dia ada dengan sendirinya, dia tidak bergantung pada siapapun untuk hadir di bumi ini. Dia penyebab segala sesuatu. Dia juga maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir, dia kekal, ya terima kasih. Dia pencipta segala sesuatu dan juga sama, dia layak untuk disembah. Nah, jadi saudara, kita melihat ya definisi ini. Kenapa definisi ini penting? Dari definisi itu nanti kita bisa menyimpulkan ya, kira-kira kalau definisinya seperti ini, kira-kira memenuhi syarat tidak kalau dikenakan kepada Yesus Kristus. Nah, jadi ini penting saudara ya. Nah, sekarang kita akan simpulkan dari definisi yang ada ya, kita satukan berarti kita menemukan sesuatu dikatakan sebagai Tuhan itu harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, harus memiliki sifat ilahi.
layak disembah, kudus dan tidak berdosa, berkuasa atas dosa dan juga maut. Berasal atau menyatakan diri dengan cara yang luar biasa kepada umatnya. Dia juga harus memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat. Dia memberikan hidup dan memuaskan kebutuhan rohani setiap manusia. Dia juga memiliki pengaruh yang melampaui ruang dan waktu. Dia menjadi pencipta atau mengambil bagian dalam karya penciptaan, dan yang berikut, memiliki otoritas tertinggi atas seluruh ciptaan. Nah, saudara, ini penting untuk kita lihat ya. Jadi sesuatu dikatakan Tuhan harus datang dengan cara yang luar biasa, membawa pengaruh yang bersifat global, bahkan memuaskan dahaga kerohanian dari setiap manusia. Dia tidak berdosa, ya. Dia melakukan mukjizat, melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, itulah definisi dari Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Perjanjian Lama, definisi itu, kriteria itu terpenuhi dengan luar biasa. Oleh siapa? Oleh Allah di dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau kita lihat Allah di dalam Perjanjian Lama, ya, itu adalah Allah yang menyatakan diri sebagai Allah yang maha hadir. Artinya bahwa dia ada di mana-mana di alam semesta ini. Ya. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Tuhan, Allah yang hidup, dia adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun saudara berada, engkau harus percaya bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang maha hadir. Ketika engkau ada di kamar, engkau berdoa, yakinlah di dalam doamu, Tuhan mendengar. Tuhan bukanlah Tuhan yang tuli. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak melihat. Ya. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, kita juga melihat Allah di dalam Perjanjian Lama selain maha hadir, juga maha tahu. Artinya apa? Dia mengetahui segala sesuatu. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, banyak sekali ya Tuhan menyatakan kebenaran-kebenarannya. Ya. Bahkan dikatakan Tuhan itu tahu rancangan yang terbaik untuk setiap umat-umatnya. Setiap anak-anaknya Tuhan tahu, bukan kecelakaan. Tapi Tuhan punya rancangan yang terbaik, memberikan masa depan kepada setiap kita. Nah, oleh karena itu ini penting. Nah, berikutnya juga adalah Allah itu maha kuasa. Ya, maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Nah, kita lihat, maha kuasa artinya apa? Dia memiliki segala kuasa, melampaui waktu dan tidak berubah. Allah juga harus kekal. Allah juga tidak berubah. Dia kudus, dia benar, dia adil, dia bijaksana, dan juga dia menunjukkan kasih. Itulah Allah yang benar. Ya. Allah yang benar tidak pernah mengajarkan, ayo binasakan orang lain. Allah yang benar memiliki kasih. Nah, saudara, ini penting. Ya. Dan dari sifat-sifat ini, ada sifat-sifat yang memang tidak diturunkan kepada ciptaan. Ya, Allah maha hadir, ciptaannya tidak maha hadir. Allah maha tahu, ciptaannya tidak maha tahu. Allah maha kuasa, ciptaannya tidak maha kuasa. Tetapi saudara, ada sifat-sifat yang Allah miliki dan itu diturunkan kepada ciptaannya. Contohnya apa? Kasih. Allah maha kasih. Kasih juga diberikan kepada setiap kita supaya kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita juga mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur punya Allah yang seperti itu. Nah, saudara, jadi kita sudah melihat ya, sesuatu dikatakan Tuhan harus memenuhi unsur-unsur yang sudah kita sebutkan. Ya, harus maha hadir, maha tahu, maha kuasa, datang dengan cara yang luar biasa, melakukan mukjizat, ya, tidak berdosa, dia harus kudus. Nah, sekarang coba kita lihat, kira-kira sifat-sifat itu ada tidak di dalam diri
Yesus Kristus. Ya. Yang pertama, Yesus Maha Hadir. Apa buktinya? Kita harus mengacu kepada Alkitab sebagai firman Allah, ya. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Matius 28 ayat 20, firman Tuhan berkata begini, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan menyertai para murid. Dan penyertaannya itu juga dikatakan sampai kepada akhir zaman. Itu artinya bahwa Dia hadir bukan hanya dulu, tetapi juga sekarang dan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ternyata ya, kriteria keilahian itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Maha Hadir, ya. Matius 28 ayat 20, Yesus sendiri berjanji, dan janji ini bersifat universal. Yesus tidak membatasi kehadirnya pada satu tempat saja, tetapi Yesus katakan Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Saudara, apakah ada pernyataan seperti itu? Hanya Yesus yang bisa berkata seperti itu. Bahkan tidak hanya itu saja. Kalau saudara baca di dalam Matius 18 ayat 20, firman Tuhan berkata begini, Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, nama siapa? Nama Yesus. Yesus katakan apa? Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau ada orang yang berkumpul ya di dalam nama Yesus, ya, dia bersekutu, dia berdoa, memanggil nama Yesus. Yesus katakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, kalau hari ini mungkin engkau diperhadapkan dengan pergumulan, ada masalah-masalah yang sedang engkau hadapi, seberat apapun orang lain tidak tahu, dengar. Firman Tuhan ingatkan kita, Dia hadir. Di dalam doa Dia hadir. Sebut nama Yesus, panggil nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ya. Bahkan setan saja takut. Nah, kenapa? Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Ya. Saudara bisa buktikan itu. Nama Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa. Setan juga dikalahkan. Nah, ini janji. Ini membuktikan saudara bahwa Yesus Maha Hadir. Ya. Yang kedua, Yesus juga Maha Tahu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ya, berulang kali diberikan data, ya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat 47 sampai 49, ya. Tuhan Yesus mengetahui Natanael sebelum bertemu dengan Dia. Ini membuktikan bahwa Dia Maha Tahu. Bahkan kalau saudara baca dalam Yohanes 2 ayat 24 sampai 25, Yesus juga dikatakan di situ Dia mengetahui isi hati manusia. Ya. Yohanes 4 ayat 16 sampai 19, Yesus juga mengetahui seluruh kehidupan dari perempuan Samaria. Ya. Perempuan Samaria mencoba untuk menyembunyikan identitas lama dia. Ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, di mana suamimu? Dia bilang, saya tidak punya suami. Oh betul, karena yang tinggal dengan engkau sekarang ini adalah bukan suamimu. Engkau sudah punya 5 suami. Saudara, perempuan Samaria ini sengaja datang ambil air di siang hari. Tujuannya apa? Supaya tidak ketemu siapapun. Ya. Karena biasanya itu laki-laki istrinya banyak, tapi ini pemecah rekor. Ya, perempuan Samaria ini. Terbalik, saudara. Justru dia punya 5 suami dan dia tinggal dengan bukan suaminya. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus justru mengetahui ya, masa lalu itu. Dan dibongkar oleh Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasa ketika dia jujur, dia terbuka di hadapan Tuhan, menyampaikan betul-betul, dia mengakui, saudara, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Nah, itu bukti bahwa
Yesus Maha tahu. Nah, yang berikut Markus 2 ayat 8. Ya, Saudara bisa baca itu. Yesus juga mengetahui pikiran dari ahli-ahli Taurat. Ya. Bahkan para murid sendiri mengakui dalam Yohanes 16 ayat 30, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Saudara, pengakuan ini menunjukkan bahwa mereka melihat dalam diri Yesus pengetahuan yang melampaui kemampuan dari manusia biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, oleh karena itu kita bersyukur, saudara. Dari sini kita melihat kenapa orang Kristen bukan menuhankan Yesus, tapi memang Yesus Tuhan. Dia memenuhi syarat. Ya, keilahian itu ada dalam pribadi Yesus. Makanya Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Sebagai manusia sepenuhnya dia dilahirkan. Tapi sebagai Allah dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia menjanjikan surga bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Oleh karena itu kita bersyukur. Jangan ragu dengan Yesus, saudara. Kenapa? Karena Yesus Maha tahu. Bahkan tidak hanya itu saja, Yesus juga Maha kuasa. Apa buktinya? Ya, kita lihat dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, jadi bukan sebagian kuasa, bukan sedikit kuasa, tapi Alkitab katakan segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada Yesus. Jadi ragu apa? Ya, di bumi dan di sorga kuasa dimiliki oleh Yesus. Oleh karena itu, ya, percaya saudara, di dalam Yesus ada kuasa. Ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus memang memenuhi syarat sebagai Allah. Ya. Puji Tuhan. Bahkan tidak hanya itu saja, Yesus juga memiliki kuasa. Dia bisa menenangkan badai. Dia mengusir setan. Dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia membangkitkan orang yang mati. Bahkan juga Yesus berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Di sana jelas dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara, siapa yang bisa berkuasa mengampuni dosa? Hanya Allah. Dan Yesus katakan dia punya kuasa itu. Artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena memang dia Allah. Hakikatnya adalah Allah. Dia adalah inkarnasi. Dia adalah firman dari Sang Bapa yang menjadi manusia atau daging. Yohanes 1 ayat 14. Nah saudara, ini menarik. Tidak hanya itu. Yesus juga kekal. Ya. Kalau saudara membaca dalam Yohanes 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Ya. Kemudian Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini menunjukkan bahwa Yesus kekal. Ya. Yesus dilahirkan, tapi ada yang namanya praeksistensi. Karena dia adalah firman dari Sang Bapa. Allah Bapa tidak dicipta, demikian juga firman dari Allah Bapa tidak dicipta. Kalau Allah Bapa keberadaannya kekal, demikian juga firman dari Sang Bapa juga kekal. Itu sebabnya ini menjadi bukti, saudara, bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya. Nah, tidak hanya itu, Yesus juga tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata begini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara percaya itu? Percaya bisa ketik amin. Ya. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara. Kasihnya kepada ciptaannya tidak pernah berubah. Ya. Kuasanya tidak pernah berubah. Ya. Oleh karena itu, kita bersyukur, saudara. Ya.
Kita menyembah kepada Allah yang benar. Kenapa? Karena tidak berubah. Kasih-Nya, firman-Nya, janjinya, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Seringkali kita yang berubah. Ya. Kita banyak mengecewakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Ya. Saudara, ini penting, ya.